Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Para pemirsa TV-mu yang semoga senantiasa berbahagia, alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali untuk bersama-sama mengkaji hikmah Ramadan, hikmah puasa. Dalam kesempatan singkat kali ini, izinkan saya mencoba untuk membahas apa yang biasa dikatakan orang sebagai istilahnya ada puasa syariah, juga ada puasa hakikah. Ini puasa syariat dan puasa hakikat. Apa itu? Nah, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, secara umum kalau yang disebut puasa syariat itu ya berarti puasa dalam pengertian fikih. Gitu ya. Nah, karena puasa syariat itu adalah puasa dalam pengertian fikih, ya maka kita kembali kepada definisi dari puasa secara fikih. Apa itu? Yaitu al-imsak atau menahan dari apa? Dari makan, minum, dan berjima. Nah, gitu ya. Di siang hari ya, sejak mulai terbit matahari hingga terbenam matahari, sejak subuh hingga maghrib. Nah, ini puasa syariat pengertiannya seperti itu. Oleh karena itu, kalau berpuasa syariat, berpuasa secara syariat atau berpuasa secara fikih sebut saja gitu ya, maka yang perlu ditahan adalah apa? Ya 3 tadi itu. Selagi 3 itu ditahan, sukses gitu ya, dari subuh sampai maghrib, ya puasanya sukses. Puasanya sah. Insya Allah mendapatkan pahala. Nah, begitu. Itu puasa syariat. Maka insya Allah ya kita semua sudah bisa melaksanakan itu. Sebatas itu, ya insya Allah bisa. Masa enggak bisa? Pasti bisa. Nah, akan tetapi ternyata Rasulullah dalam sabdanya pernah menyatakan, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa, tapi yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Nah, ini menunjukkan berarti puasa itu memang tidak hanya sebatas atau terbatas pada puasa syariat tadi itu. Karena dalam puasa syariat, ya selagi 3 itu ditahan ya sudah sah, berpahala. Meskipun selama puasa masih menggunjing misalnya. Meskipun selama puasa masih mikirin hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Memikirkan hal-hal, mendengarkan hal-hal yang buruk-buruk. Sehingga kemudian memacu atau memotivasi kita untuk kemudian juga melakukan hal-hal yang kurang pas, kurang baik misalnya. Nah, enggak masalah dalam puasa syariat yang seperti itu masih boleh. Ya, jadi termasuk tadi apa, menggunjing, nonton sesuatu yang nah itu masih diperbolehkan. Sah tetap, karena yang ditahan hanya 3 tadi itu. Akan tapi kan kenyataannya tadi Rasulullah menyatakan bahwa ada atau bahkan banyak orang yang puasa, tapi sayang yang dia dapatkan bukan pahala puasa. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dan dalam sabda beliau yang lain, Rasulullah juga mengatakan banyak orang yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, tapi yang dia dapatkan hanya apa? Lelah, ngantuk. Hanya itu, pahalanya nggak dapat. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, maka dari sabda Rasulullah ini maka kemudian dapat disimpulkan bahwa oh ternyata puasa itu hendaknya tidak hanya semata-mata sebatas syariat, tidak hanya sebatas aturan fikih tadi itu. Artinya gimana? Berarti syariat puasa itu harus ditingkatkan levelnya. Gitu. Nah, disinilah maka kemudian nanti muncul istilah puasa hakikat. Nah, oleh karena itu maka untuk melaksanakan puasa hakikat, untuk memastikan bahwa pahala itu kita dapatkan, kita sukses dalam puasa tadi itu, tidak semata-mata menahan lapar dan dahaga, tapi ujungnya ya cuma dapat lapar dan dahaga doang gitu ya.
Agar tidak seperti itu, maka level puasa kita harus kita tingkatkan menuju kepada puasa hakikat. Nah, dalam hal ini maka yang ditahan harus ditambah. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga tadi itu, tapi harus ditambah, yaitu menahan apa? Menahan syahwat, menahan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginan yang mengarahkan kita kepada lupa, yang mengarahkan kita kepada lalai, sehingga akhirnya kita masih melakukan berbagai keburukan. Ya tadi itu, memang kita sukses menahan lapar, nahan dahaga, nahan hubungan seks dengan istri, dengan suami, sukses iya, tapi masih menggunjing tadi itu, ya kan, masih memikirkan hal-hal yang kurang baik, masih melakukan hal-hal lain yang juga kurang baik. Nah, sementara dalam isyarat dari sabda Rasulullah tadi itu mengganggu puasa, sehingga menyebabkan puasa kita ya tadi tidak berpahala, hanya mendapatkan lapar dahaga saja. Tentu sayang kalau sampai terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu maka gimana? Kita tingkatkan levelnya. Puasa kita tidak semata puasa puasa syariat, tapi harus meningkat menjadi juga puasa hakikat, sehingga lebih banyak lagi manfaat yang kita bisa dapatkan. Tidak hanya sekedar ya tadi misalnya kesehatan, pasti ya, tidak hanya efisiensi penghasilan, pendapatan itu ya, ada surplus penghasilan, iya itu jelas. Tapi lebih dari itu ada manfaat yang jauh lebih luas. Karena apa? Karena kita memang akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan disitulah hikmah dari puasa yang sejati, bahwa kita bisa menahan, kan tadi ya, menahan diri dari melakukan keburukan. Tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari berbagai keburukan. Nah, itulah tujuan daripada puasa, yaitu apa? Takwa tadi itu, kan gitu ya. Nah, maka kalau kita bisa menahan semuanya tadi itu ya, lapar kita tahan, dahaga kita tahan, dan seterusnya, plus kita bisa menahan diri omongan kita jadi yang bagus-bagus gitu ya, yang kita dengarkan, asupan kita yang bagus-bagus, yang kita lihat juga yang bagus-bagus, maka akan menghasilkan perbuatan kita juga yang bagus-bagus. Sekiranya itu singkat, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.